Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Vita Novianti Mulyaningsih, NPM 21910002100052 dari Prodi Pendidikan Matematika IKI Budi Utomo Malang. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang asal-usul rumus rotasi terhadap titik 0,0 dan titik A, B. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Yang pertama kita akan bahas asal-usul rumus rotasi terhadap titik 0,0. Misalkan peta titik A yaitu X, Y oleh rotasi dengan pusat O sejauh θ adalah A aksen, Y aksen, Y aksen. Perhatikan gambar berikut. Di sini gambarnya ada A aksen sama ada A. Y aksen yaitu hasil dari rotasinya. Untuk nilai A, maka dari gambar ini kita peroleh OA garis OA itu sama dengan garis O aksen, yaitu kita sama dengan R. Kenapa R? Karena ini itu jari-jari perputaran kan akan membuat sebuah lingkaran. Jadi dari titik pusatnya untuk ke titik yang paling pinggir itu kan menjadi jari-jari. Jadi di sini kita simbolkan dengan R. Lalu ada garis OB yaitu menjadi nilai X-nya dari titik A, garis BA yaitu menjadi nilai Y dari titik A, dan garis OJ menjadi nilai E aksen dari titik A aksen, dan garis C aksen menjadi nilai titik Y aksen dari titik A aksen. Di sini kita akan mencari nilai Y dan nilai X-nya, nilai Y aksen dan Y aksennya. Untuk mencari itu kita ambil segitiga di gambar itu, yaitu kita ambil segitiga siku-siku OBA. Kita ambil segitiga siku-siku OBA dengan sudut siku-siku berada di titik B. Di sini kita gambarkan. Di sini titik B-nya menjadi sudut siku-sikunya dan titik O-nya mempunyai sudut yaitu bernilai alfa, dan di sini adalah sudut A-nya. Jadi gambar ini kan nilai X-nya berada di garis OB dan nilai Y-nya berada di garis AB. Kita di sini akan mencari nilai X dan nilai Y. Untuk mencari nilai X, karena di situ ada suatu sudut alfa, maka kita menggunakan rumus Pitagoras. Pada perumusan Pitagoras itu menggunakan karena X ada di sampingnya alfa, sudut alfa, maka kita menggunakan rumus cos alfa sama dengan sisi samping dibagi dengan sisi miring. Di sini sisi miringnya yaitu garis OA yang disimbolkan dengan R. Dari rumus cos alfa sama dengan garis sami per sisi miring. Di sini sisi sampingnya tadi apa? Yaitu sisi sampingnya di sini yaitu X, maka kita ganti dengan X. Dan sisi miringnya yaitu R, maka di sini kita ganti dengan R. Dari rumus cos alfa sama dengan X per R, kita memperoleh sama dengan R cos alfa, karena R ini pembagian dipindah ruas ke cos alfa menjadi perkalian. Lanjutkan kita mencari nilai dari Y-nya, karena di sini nilai Y yaitu sisi depan dari sudut alfanya, maka kita menggunakan rumus sin alfa sama dengan depan miring. Depannya berarti sisi depannya di sini bernilai Y, maka kita ganti dengan Y. Sisi miringnya di sini bernilai R, maka kita ganti dengan R. Maka kita peroleh rumus Y sama dengan R sin alfa. Selanjutnya kita mencari nilai dari E aksen dan Y aksennya. Ini kita ambil sebagai segitiga siku-siku OC aksen dari gambar tadi, yaitu kita gambarkan di sini segitiga OC aksen. Dengan siku-siku berada di sudut C, di sini A aksennya, di sini O. Di sudut O tadi ini mempunyai dua sudut yaitu sudut θ dan sudut alfa. Maka di sini kita peroleh karena X-nya tadi kan bernilai R cos alfa. Di X aksen nilai alfanya kita ganti dengan alfa plus θ, karena di sudut 0
0 di segitiga OCA, yaitu mempunyai dua sudut, yaitu alfa dan theta. Karena di sini mempunyai dua sudut, aksennya sama dengan R cos alfa plus theta, maka kita menggunakan rumus trigonometri untuk jumlah dua sudut. Maka kita bisa jabarkan menjadi R cos alfa dikali cos theta dikurangi sin alfa sin theta, maka menghasilkan R cos alfa cos theta dikurangi R sin alfa sin theta. Karena sama-sama ada R cos alfa yaitu nilai dari X-nya dan R sin alfa dari nilai dari Y-nya, ini sama dengan yang atas, maka kita langsung masukkan, kita R cos alfa diganti dengan X dan R sin alfa diganti dengan Y. Untuk mencari Y aksennya yaitu tadi di garis C aksen dan E aksennya di garis OC. Karena Y aksennya itu yaitu sisi depannya dari sudut nolnya tadi, sudut alfa dan theta, maka menggunakan rumus yang sama, yaitu sin alfa sama dengan sisi depan per sisi miring. Maka kita ganti rumus yang tadi Y sama dengan R sin alfa, kita ganti alfanya dengan alfa plus theta. Pada ini alfa plus theta. Karena sama-sama di sini ada dua sudut, maka menggunakan trigonometri untuk jumlah dua sudut, dijabarkan menjadi R sin alfa dikali cos theta plus cos theta dikali sin alfa. Baru kita kalikan, sama-sama kita kalikan dengan R, maka mendapatkan R sin alfa cos theta plus R cos alfa sin theta. Karena R sin theta yaitu nilai dari Y dan R cos alfa nilai dari X, maka kita ubah menjadi Y cos theta plus X sin theta, atau bisa juga dengan X sin theta plus Y cos theta. Nah, kita sudah memperoleh nilainya semuanya, maka dari percarian tadi, maka kita memperoleh Y aksen sama dengan Y cos theta min Y sin theta, dan Y aksen sama dengan X sin theta plus Y cos theta, maka kita dapat tuliskan kebersamaan matriks menjadi Y aksen sama dengan cos theta min sin theta cos theta dikali X Y. Jadi, matriks yang bersesuaian dengan rotasi terhadap pusat 0 atau titik 0,0 sebesar theta adalah matriks 0, theta sama dengan cos theta min sin theta cos theta. Jadi matriks ini yaitu matriks yang berpusat pada 0 pada U atau titik 0,0 sebesar theta. Untuk mencari nilai E aksen dan Y aksennya, kita menggunakan rumus yang Y aksen sama dengan cos theta min sin theta cos theta dikali XY. Untuk yang rumus kedua, yaitu yang berpusat di titik P atau titik A, B, sebuah titik A, B. Di sini kita misalkan peta titik A yaitu X, Y oleh rotasi dengan pusat P yaitu A, B sejauh theta adalah A aksen yaitu E aksen, Y aksen. Perhatikan gambar berikut gambarnya. Perhatikan gambarnya. Di situ ada titik A aksen, ada titik A, dan juga pusatnya yaitu titik B, pusat rotasi. Di situ kita peroleh garis PA itu sama dengan garis P aksen, yaitu kita simbolkan dengan R karena jari-jari. Lalu garis PP ini sama dengan X min A. Kenapa min A? Karena untuk ke X-nya masih ada jarak A-nya, jadi nilai PP-nya sama dengan X min A. Dan juga nilai PA-nya yaitu Y min B, nilai garis PJ-nya yaitu E aksen min A, dan garis C A aksen sama dengan Y min B. Dari gambar tersebut sama kayak tadi, kita ambil sebuah segitiga siku-siku. Di sini kita ambil segitiga siku-siku PPA dengan titik siku-sikunya atau sudut siku-sikunya berada di titik B. Untuk sudut C-nya ini yaitu sudut alfa. Maka kita mencari X, kita mencari Y min B. Y min B itu pada garis AB dan X min A pada garis PP. Nah, di sini sama seperti tadi, kalau di sini menggunakan rumus
cos alfa sama dengan sisi samping per sisi miring, dan sin alfa sama dengan sisi depan per sisi miring. Di sini yang menjadi sisi sampingnya yaitu x min alfa, maka di sini diperoleh x min alfa sama dengan r cos alfa. Dan di sini sisi depannya yaitu y min b, maka diperoleh rumus y min b sama dengan r sin alfa. Yang kedua, kita mencari nilai y aksen min a dan y aksen min b, sama seperti tadi pada titik 0,0. Kalau kita ambil sebuah segitiga, yaitu di sini sebuah segitiga PCA. Jadi seperti ini segitiganya kita gambarkan. Dengan di sini titik B yang mempunyai dua sudut yaitu alfa dan theta. Di sini titik C sebagai sudut siku-siku dan yang atas sebagai titik aksen. Karena di sini B-nya mempunyai dua sudut alfa dan theta, maka di sini menggunakan penyelesaian trigonometri untuk jumlah dua sudut. Ini di sini kita bisa uraikan nanti r cos alfa plus theta menjadi r cos alfa cos theta min sin alfa sin theta. Jadi r cos alfa cos theta r sin alfa sin theta. Karena tadi nilai r cos alfa sama dengan x min a dan nilai r sin alfa sama dengan y min b, maka bisa kita ganti menjadi x min a cos theta min y min b sin theta. Untuk y min b nya sama, yaitu y aksen min b nya, yaitu karena y aksen min b nya yaitu sisi depan dari sudut B, maka menjadi r sin alfa plus theta. Karena mempunyai dua sudut, penyelesaiannya memakai rumus trigonometri, bisa dijabarkan menjadi r sin alfa cos theta plus cos alfa sin theta. Kita kalikan r nya, kita sama kalikan menjadi r sin alfa cos theta plus r cos alfa sin theta. Karena r sin theta yaitu sama dengan nilai y min b, maka kita masukkan y min b cos theta plus x min a sin theta. Atau juga bisa ditulis x min a sin theta plus y min b cos theta. Karena nilai x dan x aksen min a dan y aksen min b sudah diperoleh, maka kita memperoleh ini x aksen min a sama dengan x min a cos theta min y min b sin theta, y aksen min b sama dengan x min a sin theta plus y min b cos theta. Karena diperoleh itu, kita bisa menuliskan persamaan matrisnya menjadi x aksen min a dan y aksen min b sama dengan matriks cos theta min sin theta cos theta dikali matriks x min a y min b. Begitu asal usul sebuah rumus rotasi terhadap titik 0,0 dan titik A, B atau titik pusat yang tidak berpusat pada titik 0,0. Jadi kesimpulannya, rumus itu didapatkan dari rumus Pythagoras, sebuah segitiga siku-siku, dan dioperasikan dan diselesaikan hingga bisa diperoleh suatu persamaan matriks. Begitu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan bisa diambil pelajarannya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.